Untuk guru terfavorit kalau dari aku itu Pak Teguh, soalnya gurunya itu asik banget waktu ngajar. Jadi kita sebagai siswa itu bisa enjoy waktu mapel Pak Teguh. Terus dia juga orangnya friendly sama siswa-siswa. Jadi salah satu guru favorit. Untuk guru favorit bagiku yaitu Bu Restu, karena penjelasannya mudah dipahami. Buat aku guru favoritku Mem Vivit karena ngajarinnya enak dan nggak pelit nilai. Kalau guru favorit menurutku Bu Nindi, karena Bu Nindi anak pang. Kalau menurutku sih Bu Ode, karena Bu Ode itu ngehibur, lucu, suka nari-nari. Kalau aku sih Pak Teguh, soalnya nggak pelit nilai. Guru favorit saya Pak Hari Purnomo, karena pemberian nilai juga enak, tugasnya lancar, gampang-gampang, tapi minusnya pelit memberi nilai lah. Saya Pak Eko, guru fisika, karena tugasnya manusiawi, nilainya lancar, sama orangnya baik dan jelas menjelaskan. Kalau guru favorit kita Pak Teguh, karena Pak Teguh tuh orangnya tuh royal, terus kayak humble gitu, baik pokoknya juga ya, walaupun tegas tapi juga bisa guyon. Guru terfavorit, guru favorit Pak Wandi. soalnya kalau ngajar tuh enak, terus cara ngajarnya inovatif, terus kalau ngasih tugas tuh pengertian banget, dikasih deadline-nya itu sesuai sama tugasnya. Kalau guru favorit menurut kita yaitu Pak Teguh. Soalnya kalau menurut aku sendiri, beliau itu adalah merupakan orang yang cara ngajarnya itu enak, orangnya fleksibel dan suka ngelucu. Ya, Pak Teguh juga di kelas itu kelas nggak jadi terasa sepi gitu, Iya. jadi enak ngajarnya. Iya. Guru favorit menurut saya itu Bu Endang, soalnya Bu Endang itu penyabar, terus Bu Endang juga jarang marah, sama gurunya tuh enak gitu kalau ngajar. Kalau guru favorit menurut saya tuh Bu Endang juga, karena Bu Endang itu yang paling pengertian dan nggak pernah marah-marah. Kalau guru favorit saya itu Pak Teguh, soalnya orangnya itu asik sama nggak pelit nilai, nggak ngasih tambahan nilai. Guru favorit menurut aku itu Pak Hari, karena Pak Hari kalau ngajar enak, terus mudah dipahami juga, terus sabar juga orangnya. Jadi menurutku Pak Hari guru favorit. Ya, kalau menurut aku juga suka diajarin sama Pak Hari, karena Pak Hari itu sabar banget. Terus Bapaknya itu orangnya lucu dan baik gitu. Kalau kita ngajarin tuh pasti ngerti lah, soalnya Bapaknya itu sabar gitu kalau ngajarin. Menurut saya guru favorit di Semantas yaitu Pak Teguh, karena orangnya lucu dan baik. Kalau menurut saya guru favorit saya di Semantas itu Pak Suwandi, karena orangnya baik dan kalau ngajar itu enak, tidak pelit sama nilai. Aku milih Pak Teguh, soalnya Pak Teguh itu nggak sombong dan humble banget sama murid. Aku Pak Wandi, soalnya ngajarnya enak. Terus ya karena nilaiku bagus aja kali ya, tapi ya karena ngajarnya enak. Aku Pak Teguh, soalnya ya orangnya humble, terus kocak dan enak gitu sama anak-anak. Guru favorit saya itu adalah Pak John, karena waktu kelas 10 saya pernah dimari Pak John sampai dihukum di lapangan. Kalau saya guru favorit saya adalah Pak Teguh, karena Pak Teguh mempunyai jiwa keorganisasian yang lebih kuat, dan Pak Teguh juga guru paling the best lah hitungannya. Kalau menurut saya guru paling favorit itu juga Pak Teguh, karena lucu orangnya. Kalau hukum suka random, kak misalnya disuruh ke depan tapi disuruh push up, suruh ngapus papan tulis dan lain-lain. Kalau menurutku guru terfavorit itu Pak Hari sih. Kalau aku juga sama Pak Hari. Soalnya gurunya itu kalau ngajar enak, terus gak pelit nilai juga. Terus humble ke murid-muridnya, jadinya kita semangat gitu kalau pelajarannya Pak Hari. Iya, apalagi awalnya kan aku nggak suka matematika kan, terus dia jadi Pak Hari jadi makin semangat belajar matematikanya. Guru terfavorit menurut saya adalah Pak Teguh Juwana, karena orangnya humble dan baik banget buat ngajar kita gitu. Kalau guru favorit saya yaitu Pak Suwandi, karena cara ngajarnya yang asik dan enak, jadi kita gampang buat nerima materinya dan ngerjain soal-soal. Jadi guru favoritku kalau di Semantas itu Pak Teguh, soalnya orangnya disiplin. Terus kalau ngehukum gak jelas hukumannya.
Kalau aku guru favoritku Bu Aini karena dia bisa bergaul dengan siswa dan cara mengajarnya bagus. Cewek tercantik menurut kita di sekolah adalah Nawa. Menurut saya cewek tercantik di Semantas adalah Nawa. Kalau menurutku cewek tercantik itu Tamariska, soalnya dia cantik. Ya kak, menurutku paling cantik itu Dinda, soalnya dia juga cantik. Terus menurutku juga semua cewek itu cantik sih, tapi dia lebih cantik. Dia juga lebih cantik. Cewek tercantik di angkatanku itu Cana sih. Ini loh sebelahku. Ya kalau Cana. menurutku juga sebelahku sih. Ini loh, siapa namanya nggak tahu. Iya, cerita saja sendiri. Kalau untuk cewek tercantik sih banyak sebenarnya di angkatan. Cuman salah satu mungkin Tamariska mungkin. Cewek tercantik di angkatan kita menurut aku sih ya Karin C. Ya, aku juga sama sih. Menurutku Karin C sih yang tercantik. Oke, jadi kalau cewek tercantik ya, Menurut kita ini itu ini kita hitung nggak sih? Satu Yes, pikiran nggak sih satu kita? pikiran, Kita kayak satu satu pikiran. pikiran, iya. Kalau untuk cewek tercantik, anak IPA 2. anak IPA 2. Namanya Bareng-bareng ya? itu, 1, ya. 2, 3. Berlian Arif. Dia tuh panggilannya tuh Berli. Kalau menurutku, kenapa dia cantik? Soalnya dia tuh badannya mungil, terus kayak imut gitu mukanya. Jadi itu menurutku cantik luarnya dan cantik dalamnya juga. ya, jadi inner and outer beauty gitu. Ada ya? Cewek tercantik menurut aku Eca. Cewek tercantik di angkatan menurutku Karin sih. Kalau aku Eca, Kizayu IPA 6. Cewek tercantik, Tamariska, Adinda Rahma, Keiza Ayu. Siap. Cewek tercantik di angkatan kita menurut kami yaitu Nawa. menurut saya cewek tercantik di Semantas itu Nawa. Kalau menurut saya cewek tercantik di Semantas itu dari 12 IPA 3, Ajeng. Terus kalau yang tercantik itu Tamariska. Kasih juga. Kasih juga. Cewek tercantik menurutku itu Hilary Aprilia. Kalau menurut aku cewek tercantik itu Alia Sabita. Cewek tercantik menurut saya Karin sih, IPA 5. Kalau menurutku cewek tercantik tuh Keiza Ayu atau Eca. Kalau aku Dinda Erlita. Kalau menurutku sih Anggoro, soalnya aku kena pelet. Kok Karin? Kalau menurut Karin Adit sih 12 IPS 3. Top. Pro player. Ya. Menurut aku cowok terganteng itu Banteng. Oh, aku nggak ada deh kayaknya. Tuh kabar nggak ada. Aku juga banteng, tank mantap. Cowok terganteng menurut kita itu Bismo. Soalnya Bismo tuh kalau ngomong lucu, ya kan? Iya. Jadi menurutku cowok terganteng di Semantas itu Yasin. Kalau cowok terganteng menurut kita Bismo. Itu dari kelas 12 IPA 1. Dia Iya, itu ganteng. ada pesonanya tersendiri gitu lah. Dia tuh gagap-gagapnya tuh kayak charming gitu. Iya, bener banget kayak gitu sih. Terus dia juga pintar olahraga. Iya, paling atletis sih. Jadi Aku suka dia banget. terganteng. Iya. Menurut saya cowok terganteng di Semantas itu Fauzan. Yang terganteng Ambon. Ambon itu Haikal kelas 12 IPA 5 juga. Untuk cowok terganteng kita Bismo. Cowok terganteng di sekolah kita adalah Yasin. Cowok terganteng di angkatanku menurutku Fahmi. Kalau aku sih Ardito ya. Menurutku cowok terganteng di angkatanku itu Miko. Menurutku cowok terganteng di angkatanku itu Pedro. Kalau aku menurutku Firman atau Kiwil. Wah, ini kalau membahas cowok terganteng sih kayaknya juga easy lah, gampang Iya. lah bilangnya. Juaranya sih emang IPA 2 sih. Iya, 1, 2, 3. Ian. Ian. Ian cowok terganteng sih menurutku sih. Kalau aku cowok tercantik, Cowok terganteng. cowok tergantengnya Dimas, IPA 5 juga. Cowok terganteng. Cowok terganteng Asyir Abed.
Nah, ya, sama Asyir Abednego. Yoi. Kalau cowok terganteng versiku beda. Menurutku cowok terganteng Muhammad Kevin Ibrahim. Jadi momen terlucu bagi kita itu waktu proker kosmik tahun 2020 itu sempat ada yang nangis dari salah satu anggota OSIS kita. Ya. Nah, jadi itu ceritanya waktu udah selesai eval. Terus kan kita kan mau tos. Iya, itu kan mau tos. Nah, itu karena terlalu bersemangat semua. Jadi itu teman kita ini kayak terombang-ambing gitu. Dia kan kecil badannya ya. Dia tuh kayak terombang-ambing gitu. Terus dia kan juga baru beli tas. Nah, tasnya itu robek. Karena tasnya terus ditarik-tarik sama anak-anak lain. Terus akhirnya dia tuh nangis karena tasnya langsung keluar kelas gitu. Langsung bad mood ya pokoknya. Pengalaman terlucu di Semantas? Ya itu sih, SMA pengennya seru-seruan tapi jadinya libur 2 tahun. Pengalaman terlucu saya terpleset di sekolah. Kalau pengalaman terlucu saya di Semantas, saya pernah tidur di kelas, lalu ketahuan Pak Teguh, terus sama beliau dihukum diarak ke kelas-kelas. Kalau untuk pengalaman terlucu dulu waktu proker sih. Waktu proker ada yang naik ke gawang buat benerin banner. Nah, dia itu mau turun tapi turunnya itu nggak pas. Jadi akhirnya dia nyangkut di gawang gitu. Ya itu salah satu pengalaman terlucu. Pengalaman terlucuku di Semantas itu waktu aku kelas 10. Jadi pernah ketahuan main gitar di kelas sama Pak Teguh. Terus akhirnya disuruh main gitar di depan kelas, padahal nggak bisa main gitar, sama disuruh baca Pancasila. Kalau momen terlucuku waktu pas kelas 10 tidur di belakang kelas, terus difoto sama Pak Marjuki dan ketahuan sama wali kelas. Terus dihukum berdiri dari awal pelajaran sampai selesai pelajaran. Pengalaman terlucu buat aku tuh waktu aku jadi MC Cosmic 7, itu harusnya aku bilang penampilan dari band. Nah, tapi aku bilangnya tuh pertandingan dari band. Jadi salah ngomong. Kalau aku pengalaman terlucuku itu jatuh dari motor di depan gerbang, dan itu posisinya di belakang ada banyak yang nunggu, jadi menurutku itu memalukan dan lucu. Kalau pengalaman terlucu buat aku itu pas aku salah masuk kamar mandi, pas awal-awal di Semantas terus di. Ya, kalau aku sih kepleset di depan kakak kelas 12 waktu aku kelas 10 dulu. Bayangin, malu banget. Menurutku pengalaman terlucu itu waktu daring ya, waktu pelajaran matematika minat sama Bu Restu. Itu tuh gurunya harusnya presentasi share screen gitu, terus dia udah jelasin panjang lebar, tapi itu anak-anak nggak ada yang jawab, jadi kayak dikiranya kita itu bodoh gitu loh, padahal itu gurunya itu nggak share screen, jadi kayak anak-anak pada nggak tahu, terus orangnya jadi ngeliatin dia ngomong doang. Iya, cuman ngeliatin dia ngomong, jadinya anak-anak bingung gitu sih. Menurutku itu lucu. Kalau menurutku terlucu itu waktu SC tahun 2020 ya, tahun 2020 waktu offline itu kita waktu itu tuh selesai SC, terus kita tuh lagi di DBL gitu, terus si Tama itu nyanyi gitu karaoke pakai mic kenceng banget se-DBL itu sampai dengar semua gitu. Menurutku lucu sih itu. Pengalaman terlucuku selama sekolah di sini tuh sebelum berangkat Tribun kecelakaan sama ini Devi. Kalau aku sih menurutku pas aku ulang tahun ya, terus dikerjain sama sekelas sama gurunya Pak Teguh juga sampai bikin aku nangis. Itu sih yang menurut aku. Pengalaman terlucu di Semantas itu pas lagi proses foto buku kenangan itu dibohongin sama Pak Slamet. Katanya udah foto, ternyata belum foto sampai sekarang. Kayaknya nggak ada sih, tapi kalau pengalaman terlucu tuh libur 2 minggu tapi nggak masuk sekolah 2 tahun kali ya. Kalau aku waktu itu kelas 10 ada tugas pramuka bikin jamu, terus kita nggak ada ulekan, terus akhirnya ulek pakai sepatu. Kalau pengalaman terlucu selama di Semantas pas sekolah daring
itu aku nggak sengaja ngepencet unmute dan aku nyanyi di situ, itu malu banget sumpah. Kalau kamu gimana? Kalau aku selalu kalau pelajaran ekonomi tuh Bu Wahyu selalu deketin kameranya ke mulutnya, jadi kayak lucu banget gitu, gemes. Gemes Bu Wahyu. Momen terlucu, ayo. Momen terlucu bagiku pas OSIS dulu, bannernya itu suka roboh, jadi bolak-balik benerin banner. Ya, Buat aku nggak ada yang spesifik sih, yang jelas momenku waktu di OSIS. Kalau momen terlucu dan terkonyol di tahun-tahunku di Semantas ini sih, setiap tahun berganti tetapi aku masih meratapi kisah yang belum dimulai. Sudah sekian. Pengalaman lucuku adalah waktu kelas 10 dulu itu pernah bolos ke kantin pas waktu Pak Wafir. Terus habis itu dicariin kan sama gurunya. Nah, terus itu ketahuan anak 3. Akhirnya suruh hormat di lapangan ngadep tiang bendera sampai pelajarannya selesai. kalau pengalaman lucu saya waktu kelas 10 dihukum sama Bu Mem Emil karena rambut saya panjang. Terus kejar-kejaran sama Mem Emil, terus ketahuan di kamar mandi bawa ke ruang waka. Pengalaman lucu saya itu waktu kemarin masuk sekolah. Kan kemarin rambut saya kan panjang, kemudian ditegur sama Pak John. Tapi cara menegur Pak John itu agak sedikit kurang ajar ya. Dia bilangnya itu, Pak, ini rambut saya itu buat nutupin kekurangan saya gitu. Terus Pak Johnnya bilang, kurangan apa? Ini loh Pak, buat nutupin kuping. Kuping apa? Tak bedot loh kamu. Digituin ya. Iya itu menurut saya itu. Udah gitu. Kalau dulu pas kelas 10 kan aku ikut student exchange. Habis itu kan aku latihan di aula. Terus di aula tiba-tiba didatengin Bu Wahyu, nyari Priyanka mana ya? Ternyata dia bolos. Terus habis itu pas habis bolos dia nangis sih. Itu lucu banget karena dia bolos tapi nangis. Ya aku nggak berani aja sih. Soalnya Udah sih, gitu sama lucu sih, sama sih. Gak lucu sih menurutku. Lucu. Jadi pengalaman terlucu itu waktu lagi bahas salah satu anak, terus ternyata anaknya ada di belakang dengerin dari awal. Kalau pengalaman lucuku di Semantas tuh pernah bawa kompor portable buat pramuka, tapi gasnya malah dihabisin buat bikin mie di kelas. Kalau pengalaman terlucuku itu lagi sholat di kantin, terus habis itu ketahuan sama gurunya.